Di video kali ini, aku mau nyeritain satu kenyataan pahit dalam dunia keuangan di Indonesia. Kamu tahu nggak, masyarakat Indonesia itu tanpa sadar sebenarnya nyimpen aset dan hasil kerja kerasnya di salah satu bentuk aset yang paling lemah di Asia Tenggara, bahkan di Asia. Ada yang bisa nebak nggak itu apa? Ya, aset itu adalah mata uang rupiah. Kedengerannya mungkin agak berlebihan. Percaya nggak kalau rupiah sekarang jadi mata uang yang paling lemah di Asia Tenggara? Ada yang masih inget nggak sih? Kira-kira 10 tahun yang lalu, nilai tukar dolar itu masih di 13 ribuan. Sekarang di tahun 2025, 1 dolar udah sampai 16 ribuan. Bahkan sempat nyaris 17 ribu. Artinya dalam 10 tahun, daya beli rupiah terhadap barang-barang luar negeri khususnya dari Amerika itu melemah sampai sepertiganya. Dan kalau kita ngelihat mata uang negara tetangga, bisa dibilang rupiah itu ngalamin pelemahan nilai tukar dolar yang paling parah. Lihat aja nih data 10 tahun terakhir. Mayoritas emang melemah terhadap dolar, tapi nggak ada yang separah rupiah. Bahkan ada beberapa mata uang Asia Tenggara yang berhasil menguat nih dibanding US dollar. Kayak baht Thailand, dolar Singapura, dan juga dolar Brunei. Tapi kenapa ya bedanya bisa jauh banget, padahal kan kita semua negara tetangga. Lebih mirisnya lagi, kalau kita bandingin langsung rupiah sama mata uang negara-negara ASEAN lain, kayak ringgit Malaysia, baht Thailand, atau bahkan dong Vietnam, hasilnya tetap sama. Rupiah juga melemah terhadap mata uang negara ASEAN lain. Sedih banget ya buat rakyat Indonesia yang mayoritas megang rupiah. Jadi kalau dihitung secara rata-rata, artinya tiap tahun rupiah kehilangan daya beli sekitar 3% cuma terhadap dolar Amerika. Dan kalau misalnya ditambah inflasi domestik yang rata-rata 3%-an per tahun, maka real value rupiah terhadap barang impor bisa turun 6% setiap tahun. Bayangin deh 100 juta rupiah yang kamu simpan di tahun 2015, nilainya sekarang kalau dikonversi ke dolar cuma setara 68 juta buat barang impor. Itulah kenapa aku bilang, kalau kamu cuma nyimpen aset kamu dalam bentuk rupiah, bisa dibilang kamu tuh sebetulnya udah rugi. Bayangin aja, kamu udah kerja keras nih, susah payah dapetin penghasilan. Kamu nabung bertahun-tahun atau investasi hasil jerih payah kamu di deposito dengan bunga 5%. Kesannya ya jumlah uang kamu memang nambah ya, memang naik. Tapi di sisi lain daya beli rupiah juga terus melemah tiap tahun. Oke, aku bicara fakta ini bukan berarti aku nggak cinta sama Indonesia. Tapi sebagai channel keuangan, aku juga harus jujur nyampein kondisi ini apa adanya. Dan di sisi lain, iya kita juga harus realistis sebagai manusia. Tentu kita juga nggak pengen dong hasil kerja keras kita tergerus percuma. Karena kita nyimpen aset kita yang nilainya terus menurun. Oke, sekarang mungkin kamu penasaran gitu. Kenapa sih rupiah bisa sampai selama ini? Sebenarnya prinsipnya simple. Kuat atau lemahnya nilai sebuah mata uang itu ditentuin dari seberapa banyak orang yang ngebutuhin atau mau pakai mata uang itu. Dalam konteks rupiah misalnya, sebetulnya yang ngebutuhin mata uang rupiah itu bukan cuma rakyat Indonesia doang, tapi juga entitas luar Indonesia. Misalnya nih, dari perusahaan asing yang mau buka pabrik dan investasi di Indonesia. Bisa juga customer negara lain yang mau beli produk-produk ekspor Indonesia. Atau dari para wisatawan mancanegara yang mau liburan di Indonesia. Mereka semua kan perlu nuker mata uang asal negaranya ke rupiah. Dan kalau semua aspek itu menguat, otomatis permintaan rupiah di pasar global juga bakal naik. Dan nilai tukarnya ikut menguat. Tapi sebaliknya juga, kalau nggak banyak pihak yang ngerasa butuh rupiah, ya daya tawarnya di pasar uang dunia juga bakalan terus turun. Dalam 10 tahun terakhir, bisa dibilang penurunan nilai rupiah ini adalah cermin dari lesunya daya tawar Indonesia di mata perekonomian global. Yang pertama dari sisi investasi asing. Kita mungkin sering lihat ya Indonesia tuh banyak dapat kunjungan dari perusahaan kelas dunia, tapi berapa banyak dari mereka yang akhirnya beneran investasi? Dikit banget. Malah banyak investor asing yang awalnya tertarik nih masuk ke Indonesia, akhirnya malah kapok. Contoh yang terbaru itu ada BYD. Perusahaan otomotif raksasa asal Cina ini sempat berencana nih bangun pabrik di Jawa Barat.
Tapi proyeknya belum apa-apa, pabriknya udah diganggu sama ormas setempat. Terus Pemprov Jabar nyatain kalau lahan BYD adalah lahan pertanian. Jadi akhirnya BYD terpaksa harus ngeluarin biaya ganti rugi. Gak lama setelah itu, BYD mutusin bikin pabrik yang jauh lebih luas di Malaysia. Gak heran kan kenapa banyak perusahaan global yang akhirnya tuh kapok investasi di Indonesia. Yang kedua dari sisi ekspor. Di tahun 2024, total ekspor Indonesia emang kelihatan gede, sekitar 265 miliar dolar. Tapi masalahnya, 241 miliar dolar itu, atau sekitar 90,9%, transaksinya masih pakai US dollar. Sementara yang pakai rupiah langsung cuma 2,4 miliar dolar, atau sekitar 1,7% doang. Artinya apa? Dalam perdagangan internasional, rupiah kita nyaris nggak dipakai. Yang ketiga, sektor pariwisata. Indonesia sering bangga ya sama Bali, tapi jujur aja nih, cuma Bali doang yang benar-benar mendunia. Dan sekarang Bali pun udah padat banget. Sementara destinasi lain kayak Lombok, Raja Ampat, Danau Toba, itu belum berhasil nih narik perhatian global secara signifikan. Akibatnya pariwisata Indonesia bisa dibilang mandek. Bahkan pendapatan pariwisata negara Thailand aja 3 kali lipat lebih besar kalau dibanding Indonesia. Jadi kalau kita gabungin 3 faktor tadi, investasi asing yang lari, ekspor yang tetap pakai dolar, dan pariwisata yang kalah jauh, hasilnya jelas, rupiah nggak punya daya tawar yang cukup buat narik minat dunia. Terus sekarang solusinya gimana? Fakta pahit yang harus kita terima adalah kita sebagai masyarakat Indonesia nggak bisa lagi cuma ngandelin mata uang rupiah sebagai tempat kita nyimpen aset kita. Apalagi dalam jangka panjang. Kita juga perlu nyimpen aset kita di aset yang lebih stabil, khususnya US dollar yang jadi acuan daya beli internasional. Dan praktek kayak gini sebenarnya nggak eksklusif cuma dilakuin orang kaya doang ya. Para pekerja migran yang nerima gaji dalam dolar, para eksportir, bahkan freelancer digital yang punya klien luar negeri, mereka terbiasa nih nyimpen sebagian uang dalam US dollar. Dan udah jadi rahasia umum juga, kebanyakan orang kaya di Indonesia tuh jarang yang nyimpen kekayaannya cuma dalam rupiah. Cara nyimpen dolar ada beberapa pilihan nih. Cara yang tradisional adalah beli uang tunai di money changer atau di bank. Tapi kelemahannya jelas, spread kursnya tinggi. Terus rate-nya juga lebih mahal. Jual belinya terbatas di jam kerja dan ada risiko uang palsu, rusak atau hilang. Cara lainnya adalah nyimpen di rekening dolar bank digital. Tapi ya lagi-lagi spread kursnya dan rate-nya lumayan tinggi. Dan ini cuma bisa diakses di jam kerja doang. Cara yang paling praktis yang populer belakangan ini adalah lewat stablecoin kayak USDT di exchange crypto. Nilainya dipatok 1:1 sama US dollar. Spreadnya juga kecil, bisa transaksi 24 jam secara real time, dan liquid banget nih karena volume transaksi globalnya emang tinggi banget. Praktis bisa dilakuin di mana aja selama kamu punya akses internet. Dan yang menarik, aset USDT ini tuh juga bisa diinvestasiin lewat fitur earn. Jadi bukan cuma nilai tabungan kamu aja yang nilainya ikut US dollar, tapi ada bunga tambahan kayak deposito. Nah memang hampir semua exchange itu punya fitur earn. Tapi imbal hasilnya beda-beda. Umumnya justru exchange luar negeri yang berani ngasih bunga yang lebih tinggi. Hal ini karena pasar global punya pasar yang lebih luas. Dan platform exchange juga bersaing nih buat ngasih layanan yang paling menarik. Tapi walaupun ngasih bunga tabungan dolar yang tinggi, ya exchange luar itu nggak diawasin sama regulator Indonesia. Jadi kalau kamu mau pakai, kamu harus siap sama risikonya. Nah, tapi kalau kamu mau tahu nih exchange luar negeri yang relatif aman, seenggaknya kamu bisa lihat apakah exchange itu masuk ke daftar top 100 global secara volume. Nah, salah satu yang saat ini nawarin imbal hasil yang paling tinggi itu adalah exchange Bitunix, di mana buat stablecoin USDT, imbal hasil earn-nya bisa dari 6,59% sampai 11,6% per tahun. Artinya nih, kalau kamu nyimpen sebagian aset kamu dalam USDT di sana, setiap tahunnya kamu bisa dapat passive income berupa bunga, belum lagi kalau nilai rupiah melemah terhadap dolar.
Fitur Earn di Bitunix ini cukup menarik ya, karena khusus buat 200 USDT pertama, kamu bakal dapetin bunga 11,6% per tahun. Sementara sisanya bakal dapat bunga 6,59%. Ini menarik banget loh. Jadi misalnya kamu nabung 100 juta rupiah, atau setara sekitar 6.000 USDT. Nah, 200 USDT pertama ngasilin 23,2 USDT per tahun. Sisanya 5.800 USDT, ini bakalan ngasilin 382 USDT. Totalnya sekitar 406 USDT per tahun, atau kira-kira 6,7 juta rupiah. Itu belum termasuk potensi capital gain kalau nilai USD terhadap rupiah naik. Nah, menariknya lagi, Bitunix ini juga suka ngasih tambahan bonus bunga Earn USDT. Misalnya sekarang ada kode referral September Ceria. Kamu bisa dapetin bunga 8% buat USDT Earn sampai maksimum staking 50 USDT. Dan kalau kamu trading futures 1 kali dengan nominal berapapun, ada bonus lagi nih 4%. Jadi totalnya bisa sampai 12% buat bunga nyimpen USDT. Bonus ini terbatas ya. Cuma buat 200 user baru yang daftar pakai kode referral September Ceria. Dan buat 100 orang pertama yang daftar, kamu juga bisa dapetin nih $10 bonus trading futures dan berbagai bonus lain kayak bonus deposit 20% dan bonus trading volume sampai $150. Sistem Earn di Bitunix juga fleksibel nih. Soalnya imbal hasilnya dibayar harian, artinya aset kamu nggak terkunci dan bisa dicairin kapan aja. Jadi kalau misalnya sewaktu-waktu kamu butuh uangnya, ya kamu nggak perlu nunggu jatuh tempo kayak di deposito bank. Praktis banget kan? Dan buat kamu yang terbiasa nabung dalam aset lain kayak Bitcoin atau Ethereum, Bitunix juga nyediain fitur serupa dengan imbal hasil yang relatif lebih tinggi kalau misalnya dibandingin sama banyak exchange lain. Jadi pilihan produknya cukup lengkap tergantung kamu mau simpen di stablecoin atau aset kripto besar lain. Nah, dari semua pembahasan tadi, kita bisa lihat nih gambaran besarnya, yaitu naruh seluruh kekayaan dalam rupiah itu sebetulnya penuh risiko yang nggak kelihatan. Nilainya terus melemah, daya belinya turun, dan kita seakan berada di tempat. Karena itu, punya sebagian aset dalam bentuk USD, entah itu secara tradisional lewat banknotes, ataupun cara modern lewat stablecoin, ini bisa jadi strategi realistis buat jagain nilai kekayaan kita. Pada akhirnya tujuan kita bukan sekadar nabung, tapi mastiin hasil kerja keras kita tetap bernilai, bukan hilang perlahan dimakan inflasi dan pelemahan rupiah. Oke deh, semoga sharing dari aku ini bermanfaat dan nambah wawasan kamu ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya, tetap di channel Ngomongin Uang. Karena ngomongin uang, gak ada habisnya.